Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita nikmat Islam dengan nikmat iman. Terutama kita diberikan nikmat as-sihah dengan nikmat wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita sebagai umat Islam bisa melangkahkan kaki kita ke dalam masjid yang barakah ini, yang insyaallah pada hari ini, pada detik ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Kemudian tak luput juga salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dengan berkat perjuangan beliau bersama para sahabatnya, bersama para teman-temannya, ia bisa membangkitkan kemewahan Islam itu sehingga kenikmatan Islam bisa kita rasakan pada saat sekarang ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuka lembaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menemukan hadis yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada satu surah yang dimana surah itu 3 ayat untuk Allah Subhanahu wa taala dan 1 ayat untuk kita dengan Allah, dan 2 ayatnya itu untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat apakah itu? Ternyata ayat itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah segala puji hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita puji. Kalau ada orang yang menyombongkan diri ingin dipuji lantaran ia mempunyai kekayaan dan jabatan yang sangat tinggi, maka itu adalah berpatokan yang sangat salah, yang sangat fatal. Kalau ada orang yang menyombongkan diri lantaran ia memiliki kekayaan yang sangat tinggi, maka itulah yang sangat fatal. Makanya puja itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai hamba Allah patutnya kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan harta ataupun bukan jabatan yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang baik di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Siapapun bertakwa di antara kita, maka itulah yang baik di sisi Allah. Allah tidak melihat dari kadar ketampanan kita. Allah tidak melihat dari kadar jabatan atau kekayaan kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Bahwa Allah tidak melihat rupa kalian dan harta benda kalian. Walakin akan tetapi Allah melihat walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Tetapi Allah melihat dari hati baik kalian dan amal kebaikan sehari-hari kalian. Makalah di situ Allah Subhanahu wa taala melihat
Siapapun yang baik hatinya, yang senantiasa menginfakkan hartanya kepada anak yatim ataupun kepada masjid, yang senantiasa dalam kesehariannya melakukan amal soleh, maka itulah yang akan dilihat dan nilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puja dan puji kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya ketika kita di dalam salat kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjawab majjadani abdi, hambaku sedang memujiku. Kalau kita mengucapkan kalimat Ar-Rahmanir Rahim, maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjawab asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Tapi tatkala kita menyebutkan di dalam salat kita Maliki Yaumiddin, maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjawab hambaku sedang mengagungkan aku. Artinya 3 kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala yang patut kita puja, yang patut kita sanjung dan patut kita mengagungkan, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik hamba-hambanya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja, puji, sanjungan, keagungan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ayat untuk kita bersama Allah Subhanahu wa taala adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita memohon segala sesuatu. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah kita beribadah, bukan melalui perantara apapun, tetapi kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir kita akan diwakili ibadah kita dengan orang lain, itu salah. Kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat duhur, sholat Jumat karena banyak kesibukan, kemudian kita wakili dengan orang lain, itu salah. Tetapi kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan rutinitas kita, melaksanakan kewajiban kita sebagai umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Ayat ini memfokuskan bahwa ketika ada orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, seakan-akan Allah mengatakan kepadanya, "Kamu bukan manusia." Karena sebab manusia dan jin itu diciptakan hanyalah untuk beribadah, bukan diciptakan untuk bermain, tapi diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hamba yang tidak menyembah, hamba yang tidak beribadah, semata-mata seakan-akan Allah menyebutkannya dia bukan manusia. Makanya ayat ini memfokuskan kepada kita hanyalah kehidupan kita ini untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah lah kita meminta segala sesuatu. Doa kita yang setiap kita lantunkan kepada Allah habis salat kita, dimanapun kita berada, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diijabah oleh Allah ketika salat kita itu kita laksanakan dengan benar. Kalau kita memerlukan bukti, orang yang senantiasa istiqomah dengan doanya, orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, tidak luput ia berdoa itu. Ia mau ini, ia terus berdoa kepada Allah. Kita membuka lembaran sejarah kisah nabi yang terdahulu, yaitu Nabi Zakaria alaihi wasallam. Dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria. Ketika itu Nabi Zakaria meminta kepada Allah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabbku, ya Tuhanku, berikan aku satu anak yang baik di sisimu. Ini permintaan Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkaulah yang maha pendengar doa. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengarkan doa, dan Allah pun yang akan mengabulkan doa-doa kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fanadatul malaikah. Allah langsung menurunkan malaikat Jibril untuk berkata kepada Nabi Zakaria alaihi wasallam. Apa katanya? Annallaha yubashshiruka bi Yahya.
Annallaha yubashshiruka biyahya, sesungguhnya Allah mengabar gembirakan kepadamu wahai Zakaria dengan kedatangan anak yang diberi langsung oleh Allah, namanya Yahya, musaddiqan bi kalimah, yang akan meneruskan kalimat yang baik, yang akan membenarkan kalimat Allah, wa sayyidan wa hasura, dan dia termasuk orang yang merendahkan diri, menahan hawa nafsunya, dan dia termasuk orang-orang yang soleh. Makanya ini permintaan Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia diberitahukan kabar gembira ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada keluhan dari Nabi Zakaria alaihi wasallam karena ia melihat dirinya, kondisi dirinya sedang tidak menentu. Kalau kita ini masih muda-muda. Tapi kalau keluhan Nabi Zakaria alaihi wasallam, qala anna yakunu li gulamu wa qad balaghani al-kibar wa imraati akir. Ya Allah, bagaimana aku bisa mempunyai anak sedangkan aku sudah tua renta dan istriku pun sudah mandul. Kalau kita berpikir secara logika, kalau kita berpikir secara medis, kata kedokteran tidak akan bisa mempunyai anak orang yang sudah tua renta, istri yang sudah mandul. Bagaimana mungkin pun akan mempunyai anak orang yang seperti itu? Tapi jawaban Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah apapun yang aku perbuat itu pun akan terjadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu, maka itu pun akan terjadi. Apapun kata manusia, apapun pendapat manusia, kalau kata Allah yang lain, maka itu berkehendak Allah pun yang punya. Makanya kita sebagai hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk di sini berdoa kepada Allah, insyaallah doa-doa kita akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita termasuk orang-orang yang senantiasa menangis, merendahkan diri, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan malam. Makanya itu ayat yang kita miliki dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat yang kita miliki adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini doa kita kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau kita berpikir jalan yang lurus, kita jalan terus maka akan tertabrak, tidak. Tetapi jalan yang lurus adalah jalan yang Engkau telah beri nikmat kepada orang-orang yang sebelumnya. Bagaimanapun rintangan-rintangan yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya, itu jalan yang kenikmatan. Karena seorang hamba tidak dikatakan beriman ketika ia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah diuji, jangan mengeluh. Kalau kita diberikan ujian yang berat oleh Allah, jangan bersedih hati, karena ujian itu akan meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ketika kita setiap diuji oleh Allah, pasti seketika itu juga Allah memberikan jalan keluarnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna ma'al usri yusra. Innallaha ma'ana. Banyak ayat-ayat yang memperjuangkan kita, yang menasihati kita bahwa ketika kamu dalam keadaan diuji oleh Allah, maka kuatkan iman kalian, bertakwalah kepada Allah. Allah akan memberikan jalan yang keluar dari segala sesuatu masalah itu. Makanya kita sebagai hamba Allah senantiasa berdoa terus saja kepada Allah, melaksanakan ibadah terus saja kepada Allah. Jangan menghitungkan perbanyak amal kita, tapi merenungkan bagaimana besar dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ini menjadikan patokan kita, akan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti di setiap keseharian kita tak luput yang dinamakan
kesalahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam pasti merasakan kesalahan. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya tidak ada dosa, maka itulah orang-orang yang celaka. Maka Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa tapi ia mengaku dan beristighfar kepada Allah daripada orang yang senantiasa mengatakan dirinya lebih sempurna daripada orang lain, padahal kita tidak tahu kita sudah melakukan dosa ataupun orang itu sudah bertobat kepada Allah. Maka jangan katakan orang yang jahat itu adalah orang yang jahat, tapi katakan dia adalah orang yang baik, karena kita tidak tahu bahwa esok harinya atau nantinya ia beristighfar dan bertobat dan lebih baik daripada kita. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu itu semua, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Makanya tugas kita hanyalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa beristighfar, banyak akan kita dapat. Kalau kita ibaratkan pohon, kalau pohon di dunia ini, kalau pohon kelapa, maka akan tumbuhnya pohon kelapa. Kalau kita ibaratkan pohon ini pohon istighfar, maka 3 buah yang akan kita petik. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara minal istighfar," barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallah min kulli hammin faraja, maka Allah akan mengeluarkannya dalam kesedihan. Allah memberikan jalan kesedihan. 1 buah yang kita dapatkan tatkala kita sedih, Allah akan memberikan jalan yang keluar ketika kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhraja, maka Allah memberikan setiap kesempitan itu kelapangan. Artinya kalau kita sempit hati, gelisah, Allah yang akan menasihati kita dengan ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat kauliyah ataupun melalui perantara orang lain yang senantiasa menasihati kita. Yang ketiga yang akan kita dapatkan adalah warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak kita sangka-sangka ketika kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam kisah Nabi Nuh alaihi wasallam, faqultu, maka katakan kepada umatmu, hai Nuh, astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Rabb kamu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dan dilanjutkan dalam ayat ini, Allah akan menurunkan air hujan dan akan melebatkan kebun-kebun kamu. Ketika kamu mempunyai kebun, Allah akan lebatkan ketika senantiasa beristighfar. Dari situlah kamu akan mendapatkan rezeki yang kamu tidak sangka-sangka. Padahal kamu tidak akan berpikir kebun kamu akan lebat begini, tetapi Allah memberikan kebunmu yang sangat banyak buahnya sekali. Contoh, ketika kita di dalam masjid, kita tidak mengetahui akan datang makanan yang akan diberikan kepada kita. Itu adalah salah satu contoh rezeki yang kita tidak sangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita hanyalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan membuahkan istighfar itu adalah 3 macam buah yang saya sebutkan tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami yang senantiasa mengeluh, bersedih dan menangis hati ini merenungkan kesalahan-kesalahan yang kami miliki setiap hari yang kami miliki. Ya Allah, ampunilah kami. Allahumma ahilna bil iman wal islam, Allahumma ahsyurna bil iman wal islam wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, dan bangkitkan kami dengan iman, serta masukkan kami ke jannah-Mu dengan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Aqimus shalah.